Tidak mau membuang-buang waktu dengan hanya memikirkan Meira, Darrell mengalihkan pikirannya dengan cara bekerja. Dokumen yang sempat terbengkalai di atas meja, kini dia buka kembali lagi. Dia merasa harus bekerja keras, untuk mendapatkan kepercayaan ayahnya. Darrell terpikir satu nama yang mungkin bisa membantunya, yaitu Nia. Gadis yang sedikit seloro itu mungkin bisa bermanfaat untuknya kali ini. Tak ragu lagi, Darrell akan meminta bantuannya detik ini juga. Dia merasa punya waktu beberapa hari lagi, tidak, mungkin beberapa jam lagi sebelum Meira benar-benar melayangkan surat pengunduran dirinya besok. Meira cantik. Nanti gue ceritain ya. Pokoknya gue benci sama direktur gendeng itu. Nia, ke ruangan saya, sekarang. Titah Darrell, tidak ada nada angkuh yang keluar dari mulutnya, meski memberi titah, dia kini lebih hati-hati. Tentu saja, karena dia merasa butuh dengan Nia. Nia yang kala itu sedang berbalas pesan dengan Meira pun langsung meletakkan ponselnya. Tadi, Nia sempat ingin menahan Meira yang ingin pergi begitu saja, namun gadis itu tetap melangkah dengan air mata yang membasahi pipi. Nia juga berpikir, ini tak bisa dibiarkan. Semenderitanya Meira menjadi sekretaris almarhum Warsono, dia tak pernah sampai menangis. Itu artinya, bos muda mereka ini sudah kelewatan. Memasang tampang yang kurang ramah, Nia masuk ke ruangan Darrell sesuai titah lelaki itu tadi. Ada apa, Pak? Tanya Nia dengan nada jutek. Darrell memang tampan, tapi, jujur dia sudah ilfil dengan lelaki ini, karena sifat dan sikapnya. Nia, kamu bisa bantu saya? Tanya Darrell dengan nada lembut dan ramah. Sungguh Nia ingin tertawa. Dasar si muka dua, giliran ada maunya aja baik-baik loh. Gerutu Nia dalam hati. Sejauh itu, berurusan dengan pekerjaan dan berkaitan dengan perusahaan ini, saya akan membantu. Tegas Nia tanpa basa-basi. Begini Nia, kamu tahu? Bukan, maksud saya tahu kalau kamu tahu. Ribet ya Pak? Nia tertawa kecil. Begini, Nia, saya serius. Tegas Darrell, dia mengambil napas sebelum memulai obrolan lagi. Saya yakin, kamu pasti bertanya-tanya dengan kepergian Meira tadi, dari ruangan kita ini. Ucap lelaki itu. Ya, saya tahu. Bahkan Meira menangis, sahut Nia dengan nada ketus. Kamu jangan marah dulu sama saya, kamu jangan berpikir macam-macam, saya nggak bermaksud membuatnya menangis atau menderita. Darrell memegang tengkuknya sendiri, terlihat kesulitan merangkai kata-katanya. Gini aja Pak, biar nggak ribet, sekarang saya yang tanya. Kenapa Meira sampai nangis, Pak? Sama atasan sebelumnya dia nggak pernah sampai begitu. Maaf kalau saya lancang. Saya cuma nggak tega ngeliat Meira kayaknya menderita banget semenjak kehadiran Pak Darrell di sini, kemarin pingsan, hari ini dipaksa ke kantor, dan malah nangis. Nia menerocos panjang lebar, otaknya tak bisa berpikir jernih lagi, merasa dia harus menjadi pembela yang baik untuk Meira. Saya mau minta maaf saya Meira, bisa nggak kamu kasih ke saya alamat lengkapnya? Tanya Darrell hati-hati tanpa menjawab pertanyaan Nia, dan menanggapi segala ocehannya. Bisa. Sekali lagi, saya tegaskan ya Pak. Nia itu bukan perempuan lemah yang gampang nangis, kalau dia sampai ngeluarin air mata, itu berarti hatinya udah sakit banget. Jelas Nia lagi, membuat Darrell semakin merasa bersalah. Darrell masih diam, juga sedang berpikir. Makanya saya heran, Pak, apa yang udah Pak Darrell lakuin ke dia, sampai dia nangis. Apa Pak Darrell menghinanya? Nia terus saja berspekulasi sendiri, sementara Darrell merasa terintimidasi. Gila, ini gila. Darrell sebelumnya tak pernah luluh dan mau mengobrol banyak dengan orang lain, apalagi status Nia sekarang adalah bawahannya, dan dia gentar dengan kata-kata Nia. Ya, sebab dia memang salah, sudah bertindak terlalu jauh terhadap Meira. Bukan, mana mungkin saya menghinanya, justru sebaliknya, karena dia terlalu cantik. Tegas Darrell. Nia sedikit tercengang mendengar direktur angku ini akhirnya bisa memberi pujian dan bertutur baik. Kamu benar-benar mau tahu,
Apa yang saya lakukan ke Meira? Tanya Darrell sambil menaikkan kedua alisnya. Nia mengangguk, tanpa ragu. Ya tentu saja dia mau tahu. Sementara Meira sendiri belum ingin bercerita dan mengatakan cukup benci dengan bos baru mereka ini. Saya nggak sengaja menciumnya. Ucap Darrell dengan nada serius. Nia sempat tertawa, tapi, melihat lelaki di hadapannya sepertinya bersungguh-sungguh. Nia geleng kepala. Nia menutup mulutnya dengan tangan selama beberapa detik. Wah, benar-benar Meira pasti merasa syok lah, apalagi dia belum pernah. Nia menjeda kalimatnya, merasa tak perlu berucap terlalu jauh. Ya saya tahu, itu pengalaman pertamanya, sahut Darrell. Saya tunggu alamatnya, Nia. Tapi saya ragu, kasih alamat Meira ke Pak Darrell, bisa-bisa nanti Bapak malah berbuat lebih dari. Percayalah sama saya hanya mau minta maaf. Sebelum masalah semakin melebar, dia juga ngancam mau keluar dari perusahaan ini. Tegas Darrell. Mau resign? Tanya Nia tak percaya. Darrell mengangguk, padahal ceritanya tidak begitu. Justru Darrell yang mengancam akan memecatnya jika Meira berhasil keluar dari pintu ruangannya tadi. Kini, lelaki itu malah memutarbalikkan fakta. Itu berarti, Meira sudah menyerah, Pak. Kali ini, saya dukung keputusan Meira. Ucap Nia. Jadi, kamu nggak mau membantu saya? Tanya Darrell dengan nada tak suka. Saya ragu Pak, di dalam ruangan kantor aja, Bapak berani berbuat yang nggak pantas begitu, apalagi nanti di rumahnya. Nggak mungkin Nia. Masa di rumahnya saya berani begitu, ada orang tuanya. Nia tinggal sendirian di sini, Pak. Orang tuanya jauh, jelas Nia. Darrell harus bersabar, demi sesuatu yang harus didapatkan, dia sangat bersabar mendengar segala tuduhan Nia kepatnya. Percayalah, sekalipun dia hanya sendiri di rumah, saya nggak akan berbuat macam-macam, tolong bantu saya. Titah Darrell lagi, meyakinkan Nia lagi. Gadis itu berpikir, bisakah lelaki ini dipercaya? Untuk kali ini, baru pertama kalinya Darrell merasakan ada seorang perempuan yang benar-benar membuatnya bingung, berhasil mengalihkan pikirannya seharian ini. Tak hanya itu, perempuan itu juga berhasil menggiringnya dalam sebuah masalah yang awalnya kecil, dan jika tidak diselesaikan akan berdampak besar. Nia, gadis keras kepala itu benar-benar tak bisa diajak kerja sama. Usaha Darrell memanggilnya sia-sia ketika Nia tak mau memberikan alamat Meira. Namun akhirnya Darrell tidak menyerah begitu saja, sebelum meninggalkan perusahaan hari itu, dia pergi ke bagian HRD untuk menanyakan alamat Meira. Tentu saja dia mendapatkannya, dan puas membaca segala informasi tentang gadis itu melalui daftar riwayat hidup miliknya. Darrell bertanya kepada staf HRD dengan alasan ingin mengirim makanan sebagai bentuk kepedulian dengan karyawan yang sedang sakit. Dari awal, Darrell sudah terpikir meminta alamat kepada HRD, namun dia tidak ingin hal itu menjadi pertanyaan orang-orang. Berulang kali, Darrell menghubungi Meira, namun gadis itu tidak menjawab sama sekali, dia benar-benar diabaikan. Meski alamat Meira sudah berada di tangannya, namun Darrell tidak berniat sama sekali untuk mendatangi Meira malam ini juga. Besok pagi, sebelum ke kantor, dia akan singgah menemui Meira apalagi, dia masih tidak membawa mobil, jika pergi dengan sopir, jejaknya pasti akan ketahuan oleh sang ayah. Malam semakin larut, jam 9, dia masih belum juga beranjak dari ruangannya, sementara orang-orang di perusahaan sudah pulang satu persatu sejak tadi. Darrell memang berniat pulang ke rumah, dia juga sudah menghubungi sopir agar menjemputnya. Namun di tengah perjalanan, ada ajakan dari teman-teman akrabnya semasa kuliah untuk sekedar berkumpul malam ini. Darrell yang kala itu sedang penat dan bingung dengan masalah yang ada, akhirnya mengiyakan ajakan teman-temannya dan segera mengubah haluan tujuannya pada sopir. Hai Perjaka Tulen. Galang menyapa, saat melihat Darrell mendekat ke tempat duduk mereka. Di sana ada 3 lelaki bujang yang seusia dengan Darrell, mereka bujang namun tidak jomblo seperti dirinya. Terlebih, sampai detik ini, dia dijuluki Perjaka Tulen. Ya karena memang dia masih perjaka.
Bacot. Sahut Darrell menggeram kesal. Lelaki itu meraih gelas yang sudah tersedia di sana, lalu menuangkan minuman yang selalu jadi andalan mereka saat berkumpul. Kusut ya bos mukanya. Timpal Dion. Gimana nggak kusut, sampai sekarang jangankan anunya, bibirnya aja masih perjaka, sahut Galang. Dan gelak tawa mereka terdengar menggelegar di sudut rooftop. Tempat yang mereka pilih malam ini adalah salah satu bar ternama di kota itu. Bibir, masih perjaka. Oh jangan sepele. Darrell menyangkal dengan nada bangga. Iya, dia merasa bangga sebab sudah merasakan ciuman pertama meski dalam keadaan yang tidak semestinya, tapi setidaknya itu dia lakukan bersama seorang wanita muda yang cantik. Hahaha, emangnya lo udah first kiss? Tanya Galang tak percaya. Darrell menenggak minumannya, dengan perasaan lega. Yes, sahut lelaki itu lalu tersenyum, tatapannya kosong menatap kerlap-kelip lampu yang ada di sana. Lagi-lagi, mereka tertawa menanggapi pengakuan Darrell. Sudah biasa baginya, menjadi bahan olokan jika berkumpul dengan teman-teman bangsatnya ini. Sama siapa? Gimana rasanya? Dion menginterogasi. Darrell hanya tersenyum tipis, rahasia, yang jelas, gue bangga karena ini sama-sama pengalaman pertama kami, jelas Darrell. Tuh cewek pasti beruntung banget ya dapetin first kiss-nya seorang Darrell, anak sultan. Enggak, justru gue yang beruntung, sahut Darrell cepat. Perasaannya kini tak keruan. Dia sekretaris gue, sejak kejadian tadi dia kabur dan mau resign, sekarang gue dalam masalah, karena dia salah satu karyawan kebanggaan bokap gue. Ya kejarlah sana, minta maaf. Saran Galang. Dion tertawa, emang lo nggak bisa nahan? Nggak bisa lihat sikon. Lo baru 2 hari kan? Dipercaya jadi direktur marketing, dan itu artinya lo juga kenal dia baru 2 hari. Kelewatan lo El. Dia nantang gue dan nuduh gue homo menurut lo, gimana? Gue cuma mau ngasih pembuktian ke dia. Tegas Darrell. Sontak mereka semua tertawa, terkecuali Darrell yang masih asyik menuangkan minuman dalam gelas, lalu menenggaknya. Sekitar jam 11 malam, Meira membuka pintu kamar kosnya, dia tidak tahan lagi dengan suara ketukan pintu bertubi-tubi tanpa jeda. 10 menit yang lalu, Meira menerima pesan singkat dari seorang lelaki menyebalkan yang mengatakan bahwa dia sedang berada di depan kamar kos Meira. Ketika pintu terbuka, Darrell benar-benar berada di sana, menatap Meira cukup dalam. Maafkan aku, Meira, jangan tinggalkan aku, maksudnya, jangan tinggalkan perusahaan, pinta lelaki itu dengan suara yang berat. Meira kebingungan, tentu saja. Ternyata saat itu, Darrell dalam keadaan mabuk, terlihat dari matanya yang merah. Bau alkohol pun sangat terasa. Lalu beberapa detik setelahnya, tubuh Darrell langsung ambruk di depan kamar kos Meira. Benar-benar merepotkan. Gerutu Meira kesal. Lantas gadis itu, berjongkok untuk membangunkan lelaki yang sedang berbaring miring di sana. Pak! Hentak Meira sambil menepuk-nepuk pipinya dengan kuat agar Darrell segera sadar dan meninggalkan tempatnya. Pak! Bangun, enggak. Atau saya panggilkan satpam. Ancam Meira. Darrell membuka matanya perlahan, jangan, lirih lelaki itu, dengan suara lemah. Saya nggak terima tamu, ini udah larut malam, apalagi dalam keadaan mabuk, saya telpon polisi aja deh. Ancamnya sekali lagi, saat Meira hendak bangun, tangannya ditarik Darrell secepat mungkin. Biarkan aku di sini, untuk malam ini aja. Lelaki itu memelas. Saya nggak punya alasan, untuk membiarkan Anda di sini. Hentak Meira lagi, masih cukup kesal dengan lelaki itu hari ini, sampai sekarang. Maafkan kelakuanku hari ini. Darrell masih bisa berucap dengan jelas dan berkomunikasi dengan baik, membuat Meira curiga, benarkah dia mabuk, atau hanya berpura-pura. Nggak lucu deh, nggak usah pura-pura mabuk. Ya udah, saya maafkan. Tegas Meira, dia berdiri, mengambil segelas air putih untuk tamu yang tak diundang itu. Meski kesal, Meira masih punya hati. Darrell langsung mengubah posisinya, duduk di lantai, tepat di ambang pintu. Aku memang mabuk.
Tapi, aku masih sadar. Ucapnya pelan, sambil mengusap kasar wajahnya. Lalu menerima segelas air putih dari wanita cantik di hadapannya. Tang Xia. Meira tak merespon, dia hanya memperhatikan Darel yang sedang minum, seperti orang yang benar-benar kehausan. Sebenarnya, Meira tak sepenuhnya menyalahkan Darel atas kejadian siang tadi, di ruang kerja lelaki itu. Salahnya juga, mengapa berucap cukup lancang dengan menuduh Darel bukan lelaki normal. Masuk, jangan duduk di situ, Pak. Titah Meira, dia berpindah duduk di sofa yang ada di kamarnya. Kamu nggak tega, sama aku, kan? Dengan sedikit sempoyongan, Darel berusaha bangun dan duduk di sebelah Meira namun masih berjarak. Setelah Darel berpindah, Meira bangun menutup pintu kamarnya. Bukan nggak tega, gara-gara Bapak duduk di situ, saya nggak bisa nutup pintu, nanti masuk nyamuk, saya digigitin. Jawab Meira, belum sempat Meira duduk kembali di sofa, lelaki itu sudah mengubah posisi, berselonjor santai di sana, seperti di rumahnya sendiri. Saya nggak mempersilahkan untuk tiduran, tapi duduk. Tegas Meira dengan nada kesal. Numpang rebahan, 1 jam aja, ucap lelaki itu santai tanpa rasa berdosa. Kepalaku berat banget rasanya, Mei. Keluh Darel sambil memijat keningnya. Benar-benar, sangat merepotkan. Meira kembali menggerutu, sembari melipat kedua lengannya di dada, Darel menatapnya sambil tersenyum penuh arti.